Shalom, shalom sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Perseptina Purba, mahasiswa IAKN Tarutung dengan NIM 210101150, Grup D Semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar konstruktivistik. Pengertian teori belajar konstruktivistik secara umum memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkapkan tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku. Konstruktivistik justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi manusialah yang harus memberikan nilai sentimental dan menggali ilmu pengetahuan, baik itu lewat kajian, penelitian, ataupun lewat pengalaman. Teori belajar konstruktivistik, teori yang memahami proses belajar pembentukan konstruksi pengetahuan oleh si pelajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seseorang guru kepada orang lain atau siswa. Beberapa pemikiran teori belajar yang dapat dipahami. 1. Glenn Shepard atau Westergaard 1989 dan Mathews 1994 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang atau kita merupakan hasil konstruksi atau pembentukan kita sendiri. Yang kedua, Piaget 1971 mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dan pengalamannya proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi konstruksi karena ada pemahaman yang baru. Yang ketiga, Lombard atau Tubin 1992 mengemukakan bahwa pengetahuan ada dalam diri seseorang yang mengetahui pengetahuan tidak dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada yang lain, siswa sendiri yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan konstruksi yang telah dibagikan sebelumnya. Ciri-ciri belajar berbasis konstruktivistik yaitu oleh Trevor and Olhan 1994. A. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Yang ke B. Elistasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya mengajak dengan jalan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. C. Instrukturisasi ide, yaitu klasifikasi ide dengan ide yang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. D. Penggunaan ide baru dalam situasi, yaitu atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. E. Revision, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Kelebihan teori konstruktivistik yaitu 1. Melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari, dan siswa juga merasa bangga dengan dirinya. Yang kelima, melatih siswa berpikir
kritis dan kreatif. Kekurangan dalam teori konstruktivistik bisa kita lihat yaitu satu, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur, penggunaan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang ketiga, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media guru dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan pembelajaran yang baru. Implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajarannya yaitu implikasi teori belajar adalah aliran yang lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Sebab fasilitator guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran yang di kelas, dan di antara guru bertanggung jawab guru dan pembelajaran adalah manipulasi dan motivasi siswa. Beberapa implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran yaitu satu, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih menekankan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pernyataan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber daya primer dan manipulasi bahan. Keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Yang kelima, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di antara kesatuan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, peserta didik belajar dan bekerja di dalam grup. Yang keenam, memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Teori belajar humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran, pengertian belajar menurut teori belajar dan humanistik. Kesimpulan dalam teori belajar konstruktivistik merupakan salah satu landasan berpikir pendekatan pengajaran dan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL, yaitu pengetahuan yang dibangun oleh siswa sedemikian sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dalam sempit. Konstruktivistik menekankan pada prinsip belajar yang berpusat pada siswa atau student center. Prinsip yang paling penting diterapkan dalam pembelajaran konstruktivistik atau konstruktivisme adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi pengetahuan siswa berjalan lancar. Demikian pembahasan tentang teori belajar konstruktivistik. Sekian dan terima kasih.